Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan jangan lupa untuk bahagia. Setiap perjalanan pasti akan ada hambatan dan rintangan. Begitupun juga hidup ini. Terkadang ada saja masalah ataupun cobaan yang tiba-tiba datang seperti tamu tak diundang. Ada kalanya kehilangan sesuatu, jatuh sakit, bangkrut, kecelakaan, dan sebagainya. Meskipun hal itu tidak pernah kita harapkan. Suka ataupun tidak, kita tidak bisa merubahnya. Karena segala sesuatu sudah berada dalam ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, di dalam mencapai tujuan, kita harus mempersiapkan segala hal, termasuk materi dan mental. Karena persiapan yang matang akan menentukan hasil yang maksimal. Orang yang bepergian dengan membawa bekal yang cukup, maka di dalam perjalanannya akan merasakan kenyamanan dan tidak ada kekhawatiran. Di sisi lain, mereka yang tanpa membawa bekal dan persiapan, maka ketika terjadi suatu kesalahan ataupun hal-hal di luar dugaan, maka akan mudah terkena stres hingga berujung pada keputusasaan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ujian dan cobaan agar kita menjadi hamba yang kuat. Cobalah mengingat masa kecil Anda. Ketika bolos sekolah, kita dimarahin orang tua. Sering keluyuran, main di luar, kita juga sering dimarahin orang tua. Orang tua selalu melarang kita dan berusaha untuk mencegah kita, menjauhkan kita dari hal-hal yang membahayakan, seperti pergaulan bebas, narkoba, miras, dan sebagainya. Mungkin pada saat itu kita merasa bahwa orang tua kita tidak sayang kepada kita, suka melarang, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Rasanya seperti di penjara. Hal itu dikarenakan pada saat masih kecil kita belum mampu untuk memahami sikap orang tua. Barulah setelah dewasa kita sadar ternyata di balik ketegasan daripada sikap orang tua ada kasih sayang yang luar biasa. Di kehidupan saat ini pun posisinya juga masih sama seperti itu. Ingatlah, Nabi pernah bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min." Dunia adalah penjaranya orang-orang mukmin. Maka jangan sampai kita salah untuk melangkah yang ujung-ujungnya akan berakhir pada penyesalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna Allah la yazlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yadlimun. Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun. Akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Jika kau ingin berkembang, maka janganlah engkau suka menyalahkan orang lain atau apapun. Jika kau menyalahkan yang lain, maka dirimu akan tetap saja seperti itu dan tidak akan ada kemajuan. Bukankah kau ingin merubah dirimu menjadi lebih baik? Maka carilah kesalahan yang ada pada dirimu sendiri.
Carilah sesuatu yang menghambat kemajuanmu. Lakukanlah evaluasi diri. Karena semua pasti ada penyebabnya. Kenapa aku terjatuh? Kenapa aku gagal? Kenapa aku kurang fokus? Kenapa aku kurang waspada? Kenapa aku tergesa-gesa dalam mengambil keputusan? Dan sebagainya. Nah, itulah yang harus kita perbaiki. Maka, ketika terjadi suatu kesalahan ataupun kegagalan, kita tahu di mana letak kesalahannya. Lalu kita berusaha untuk memperbaikinya lagi, sehingga kita bisa belajar dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah lalu. Kemudian yang tidak kalah penting adalah semangat yang kuat dan pantang menyerah. Ingatlah, kegagalan bukanlah akhir, tetapi kegagalan adalah bagian daripada proses untuk menjadi lebih baik. Sebenarnya, selagi kita masih tetap berjuang dan berusaha, tidak akan ada yang namanya kegagalan. Kegagalan adalah ketika kita berhenti untuk berjuang dan menyerah. Di dalam perang fisabilillah, entah itu berakhir dengan kemenangan ataupun kekalahan, mereka yang gugur tetaplah mati sebagai syuhada. Janganlah menyerah. Sekeras apapun jalan yang kau lalui, tetaplah semangat dan berjuanglah untuk mencapai tujuan. Hal ini memang sangat mudah untuk diucapkan, tapi renungkanlah. Jika emas permata itu mudah ditemukan, layaknya batu kerikil, maka emas permata tidak akan ada harganya. Jika kau ingin hidupmu menjadi lebih berharga, maka janganlah takut pada kesulitan yang ada dalam prosesnya. Tetapi bersabarlah, nikmatilah setiap prosesnya, maka kau akan memperoleh kebaikan di dalam setiap prosesnya. Lihatlah pensil yang tumpul itu. Jika ia tidak mau merasakan sakit saat diraut, maka ia tidak akan menjadi barang yang berguna. Dan yang terpenting adalah, barengilah setiap usahamu dengan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taatilah segala perintahnya dan jauhilah segala larangannya. Yakinlah, Allah pasti akan memudahkan jalan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan Allah akan memberikannya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Semoga Allah senantiasa memberikan kita taufik, hidayah, serta hidayahnya, dan memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang bertakwa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kalian suka video ini, silahkan like dan share video ini. Dan jangan lupa untuk terus bantu kami agar tetap eksis di channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng untuk notifikasi video kami yang terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.